إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ikhwatul Islam, kita melanjutkan kajian kita yaitu Al-Jam'u Bainas Sahihain. Kita masuk ke bab Al-Wudu Salasan. Bab berwudu itu 3 kali. Maksudnya bahwa yang paling utama ya mencuci anggota wudu itu adalah 3 kali. Ya. Namun diperbolehkan berwudu dengan 2 kali. Dan boleh juga dengan sekali. Dan itu tentu batasan yang paling rendah. An Humran Maula Uthman bin Affan. Dari Humran Maula Uthman bin Affan, annahu ra'a Uthmana da'a biwudu'in فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما 3 مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 وفي رواية غسل يده اليمنى ثم غسل يده اليسرى ثم مسح برأسه ثم غسل كل رجل 3 وفي رواية إلى الكعبين وفي رواية غسل رجله اليمنى ثم اليسرى ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ مثل أو نحو وضوء هذا وقال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ولمسلم قال ابن شهاب وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة. وفي رواية من توضأ مثل هذا الوضوء ثم أتى المسجد فركع ركعتين ثم جلس غفر له ما تقدم من ذنبه قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغتروا. ولمسلم في رواية من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. وفي رواية فلما توضأ عثمان قال ألا أحدثكم حديثا لولا آية ما حدثتكموه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ويصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها. قال عروة الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات. Dari Humran Maula Uthman bin Affan, ya, bahwasanya ia melihat Uthman bin Affan meminta air wudu, ya, untuk apa? Untuk mempraktikkan bagaimana tata cara wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa'afragha ala yadayhi min ina'ihi, maka Uthman bin Affan pun menuangkan air kepada 2 tangannya dari bejananya. Artinya Utsman menuangkan bejana kemudian untuk mencuci tangannya di luar bejana. Dan itu beliau lakukan 3 kali. Setelah beliau mencuci 2 tangannya di luar bejana, summa adkhala yaminahu fil wudu. Kemudian beliau memasukkan tangan kanannya itu di dalam air wudu.
Thumma tamadmada wastansyaqa wastanthara. Kemudian beliau berkumur-kumur dan istinsyak. Apa itu istinsyak? Menghirup air ke hidung. Dan istinthar yaitu mengeluarkan air dari hidung. Ya, thumma ghassala wajhahu thalathan. Kemudian beliau mencuci wajahnya 3 kali. Wa yadahi ila mirfaqaini thalathan. Dan mencuci 2 tangannya sampai siku-siku 3 kali. Dan dalam satu riwayat beliau mencuci tangan kanannya, kemudian mencuci tangan kirinya. Kemudian beliau mengusap kepalanya. Kemudian beliau mencuci setiap kakinya 3 kali. Dan dalam sebuah riwayat beliau mencuci kakinya sampai mata kaki. Dan dalam riwayat yang lain beliau mencuci kaki kanannya, kemudian mencuci kaki kirinya. Kemudian Utsman berkata, aku melihat Nabi SAW berwudu seperti wuduku ini. Dan beliau bersabda, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian ia sholat 2 rakaat, tidak membicarakan pada dirinya dalam, yang dimaksud dengan tidak berbicara dalam dirinya yaitu tentang urusan dunia, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Dan dalam riwayat Muslim, Ibnu Syihab berkata, adalah ulama-ulama kami berkata, tata cara wudu ini adalah yang paling sempurna dilakukan oleh seseorang untuk sholat. Dan disebutkan dalam sebuah riwayat, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian ia mendatangi masjid, lalu ia sholat 2 rakaat, kemudian ia duduk. Ya. Dan dalam satu riwayat Muslim, la yanhazu illa sholah, dia pergi ke masjid tidak ada niat kecuali untuk sholat, akan diampuni dosanya yang telah lalu dari dosanya tersebut. Dan Nabi SAW bersabda, dan jangan kalian tertipu. Artinya jangan kalian tertipu dengan banyaknya amal. Dan dalam sebuah riwayat ketika Utsman telah berwudu, ia berkata, maukah aku sampaikan kepada kamu sebuah hadis yang kalau bukan karena suatu ayat aku tidak akan sampaikan kepada kalian. Itu aku mendengar Nabi SAW bersabda, tidaklah seseorang berwudu lalu ia memperbagus wudunya dan ia sholat, kecuali akan diampuni dosanya antara ia dan antara sholat berikutnya sampai ia melakukan sholat berikutnya tersebut. Yang dimaksud ayat tadi kata Urwah itu firman Allah, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan keterangan yang kami telah turunkan. Ya. Tapi akhi, kita akan bahas hadis ini. Di sini Humran melihat Utsman bin Affan meminta air wudu. Kenapa? Karena Utsman ingin mengajarkan tata cara wudu dengan praktek langsung. Dan tentunya ya, mengajarkan dengan praktek itu lebih mudah dipahami dibandingkan sebatas teori. Makanya kebanyakan para sahabat ketika mereka mengajarkan tata cara wudu Nabi SAW, mereka ajarkan dengan praktek langsung. Ya, supaya apa? Supaya lebih dipahami. Kemudian di sini Utsman bin Affan sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana, beliau menuangkan air dulu ya ke tangannya dan mencuci 2 tangannya di luar bejana 3 kali. Ya. Dan ini sunnah. Ya, disunnahkan sebelum kita memasukkan tangan kita ke mana? Ke dalam bejana, sebelum kita berwudu, ya kita mencuci tangan dulu berapa? 3 kali. Ya. Kemudian beliau pun baru memasukkan tangan kanannya ke dalam bejana. Nah, di sini akhwat Islam ada sebuah permasalahan, apa hukum air mustakmal? Terjadi ikhtilaf para ulama tentang hukum air mustakmal. Sebagian mengatakan bahwa air mustakmal itu suci tapi tidak mensucikan. Sebagian ulama lagi mengatakan air mustakmal itu
suci dan mensucikan. Dan bahkan sebagian ada yang mengatakan air musta'mal itu najis. Akan tetapi ini pendapat yang sangat lemah. Pendapat yang rajih, yang paling kuat, ya, bahwa air musta'mal itu suci dan mensucikan. Ya. Kenapa demikian? Pertama, bahwa di sini Utsman memasukkan tangan kanannya ke dalam air wudhu. Ya, ketika Utsman memasukkan tangan kanannya ke dalam air wudhu, apa yang terjadi? Berarti air itu musta'mal. Akan tetapi Utsman ya tidak menganggapnya itu sebagai air yang tidak mensucikan. Buktinya beliau pada gerakan-gerakan selanjutnya beliau terus memasukkan lagi ke dalam bejana tangan tersebut. Ya. Dalil yang lainnya yang menunjukkan bahwa air musta'mal itu suci dan mensucikan, yaitu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mandi dengan air bekas mandinya Maimunah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mandi dengan air bekas mandinya siapa? Maimunah, dalam hadis riwayat Muslim. Kalaulah air musta'mal itu tidak mensucikan, tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan menggunakan air mandi bekas mandinya siapa? Maimunah. Ya. Maka itu yang saya pilih dari pendapat para ulama, bahwasanya air musta'mal itu tahur, suci dan mensucikan. Kita lanjutkan. Kemudian beliau berkumur-kumur, istinsyak dan istinthar. Nah, di sini ada sebuah perselisihan ulama juga mengenai hukumnya. Apa hukum berkumur-kumur, istinsyak dan istinthar? Menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa berkumur-kumur, istinsyak dan istinthar itu hukumnya sunnah. Dan ini pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Dasarnya apa? Ayat. Kata mereka, karena Allah di dalam ayat wudu tidak menyebutkan berkumur-kumur. Allah mengatakan, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Apabila kalian hendak berwudu, hendak sholat, hendaklah cuci wajah kalian itu. Berarti kata mereka, Allah dalam surat Al-Maidah ayat 6 ini tidak menyebutkan berkumur-kumur. Kalaulah berkumur-kumur itu hukumnya wajib, tentu Allah akan menyebutkannya. Sementara Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwasannya berkumur-kumur, istinsyak dan istinthar itu hukumnya apa? Wajib. Mana dalilnya? Ayat itu juga. Allah mengatakan, cucilah wajah kamu, sedangkan mulut dan hidung termasuk apa? Wajah. Yang kedua, karena adanya perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti dalam riwayat Abu Daud, idza tawadda'ta famadmid. Kalau kamu berwudu, maka hendaklah kamu berkumur-kumur. Demikian dengan lafaz perintah. Sedangkan perintah itu pada asalnya hukumnya apa? Wajib. Tidak boleh dipalingkan kepada sunnah kecuali dengan dalil, dan tidak ada dalil yang memalingkan. Terlebih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah satupun sekalipun beliau berwudu tanpa berkumur-kumur. Tidak pernah ada satupun sahabat yang menukil kepada kita bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu tanpa berkumur-kumur, tanpa istinsyak dan istinthar. Maka dari itu pendapat yang paling kuat, wallahu alam, bahwa berkumur-kumur, istinsyak dan istinthar itu apa? Hukumnya wajib. Ya. Kita lanjutkan. Kemudian beliau berkumur-kumur. Dan beliau istinsyak dan istinthar. Dalam satu riwayat yang lain, min kaffin wahidah, dari satu apa? Telapak tangan. Artinya bahwa Rasulullah SAW berkumur-kumur, istinsyak dan istinthar itu langsung dari satu telapak tangan. Kita ambil, kemudian air itu langsung dimasukkan ke mulut dan sekaligus hidung. Ya.
Dan ketahuilah akal Islam meriwayat bahwa Nabi SAW memisah antara berkumur-kumur dan istinsyak itu ada padanya kelemahan. Justru riwayat-riwayat yang sahih, Nabi SAW tidak memisahkan antara berkumur-kumur dengan istinsyak dan istinthar. Ya. Jadi Nabi SAW mengambil dengan satu telapak tangan, kemudian langsung berkumur-kumur, langsung apa? Istinsyak begitu. Ya. Kemudian dalam istinsyak yang harus diperhatikan apa, Pak? Hendaknya kita bersungguh-sungguh dalam menyedot air itu. Makanya dalam riwayat Abu Daud, Nabi SAW bersabda apa? Wabalik fil istinsyak. Bersungguh-sungguhlah di dalam menghirup air ke hidung. Memang di awal-awal sakit, Pak, tapi insya Allah selanjutnya enggak. Dan itu ternyata subhanallah ya secara kesehatan bagus. Ya wabalik fil istinsyak illa an takuna shaiman, kata Rasulullah. Bersungguh-sungguhlah dalam menghirup air ke hidung kecuali kalau kamu sedang puasa. Kenapa? Kalau sedang puasa karena dia khawatirkan akan apa? Tertelan. Iya. Baik, kita lanjutkan. Tsumma tamadmada wastansyaqa, kemudian beliau berkumur-kumur dan istinsyak. Wastanthara, dan beliau beristinthar. Dan dalam riwayat Abu Daud ada riwayat bahwasanya Ibnu Abbas ketika istinthar mengeluarkan air dari hidung itu beliau keluarkan dengan tangan kirinya. Ya. Jadi beliau ketika istinsyak pakai tangan kanan, kemudian ketika keluarkan pakai tangan apa? Pakai tangan kiri. Ya. Baik. Tsumma ghassala wajhahu thalathan. Kemudian beliau mencuci wajahnya 3 kali. Apa batasan wajah? Kata para ulama, batasan wajah itu lebarnya itu dari hadmun nati. Ini ya, kalau telinga ini ada yang nyembul nih. Ada kayak tulang rangu kata orang Sunda ya. Tulang lunak di sini nih sampai ke sini lagi. Ini lebarnya. Adapun panjangnya itu ya dari mambati sya'ar, dari tempat tumbuhnya, batasan tempat tumbuh apa? Rambut sampai ke mana? Dakan, dagu. Karena disebut wajah itu apa sih, Pak? Dalam bahasa Arab wajah itu ma tahsulu bihil muwajahah. Yaitu yang tampak ketika kita saling berhadapan, itulah wajah. Ya, adapun yang di bawah ini nih dagu, maka ini tidak termasuk apa? Wajah. Ya. Nah ini. Kemudian beliau mencuci wajahnya 3 kali. Dan dalam riwayat Abu Daud, Ibnu Abbas memberikan contoh bagaimana caranya. Yaitu beliau mengambil dengan tangan kanannya, lalu beliau gabungkan dengan tangan kirinya, lalu beliau apa? Cuci. Jadi diambil pakai tangan kanan, digabungkan dengan tangan kiri, kemudian apa? Cuci. Iya. Itu beliau lakukan 3 kali. Dan dalam riwayat Abu Daud juga disebutkan bahwa Nabi SAW setelah mencuci wajahnya, beliau mengambil air segenggam lalu disela-selai apa? Janggutnya. Dan menyela-nyelai janggut itu wajib bagi mereka yang punya janggut yang lebat. Adapun janggut yang tipis kayak saya, di mana kalau kita cuci itu langsung sampai ke kulit-kulitnya, maka tidak wajib. Ya, apalagi yang nggak punya jenggot sama sekali, maka tidak ada ya kewajiban bagi mereka untuk menyela-nyelai janggut. Jadi antum yang punya janggut lebat itu wajib untuk disela-selai, ya, sampai ke mana dasar kulit daripada janggut tersebut. Kita lanjutkan. Tsumma ghassala wajhahu thalathan. Kemudian beliau mencuci wajahnya 3 kali. Wa yadaihi ilal mirfaqaini thalathan.
dan beliau mencuci dua tangannya, ya, sampai siku-sikunya 3 kali. Dan dalam satu riwayat disebutkan beliau mencuci tangan kanannya terlebih dahulu, kemudian mencuci tangan kirinya 3 kali sampai siku-siku. Akhwat Islam, dalam mencuci tangan bisa dengan 2 cara. Cara yang pertama itu dengan cara mengalirkan air dari siku-siku kemudian jatuh ke bawah. Atau kita ambil tangan kemudian kita alirkan sehingga air pun mengalir dari siku. Dan kedua-duanya ada contohnya dari Nabi SAW. Dan kedua-duanya boleh. Dan ketika mencuci tangan, akhwal Islam, ya, dianjurkan untuk menyela-nyelai jari jemari. Karena Nabi SAW bersabda, wa khallil bainal asabi', dan hendaklah kamu sela-selai jari jemarimu itu. Ikhtilaf para ulama tentang hukum menyela-nyelai jari jemari. Yang rajih bahwa wajib bagi mereka yang tangannya gemuk. Dimana kalau jika tidak disela-selai mengakibatkan air tidak masuk. Ya, kayak antum nih gemuk. Ya. Kalau tidak disela-selai akibatnya tidak masuk ini. Tapi kalau yang kurus kayak saya, ya kalau dicuci aja langsung kena, maka ini tidak wajib. Atas pendapat yang rajih. Ya. Ini dan dalam satu riwayat Nabi SAW mensela-selainya dengan jari kelingkingnya. Ya. Kemudian terjadi ikhtilaf lagi. Apakah disunahkan mencuci tangan itu melebihi siku-siku? Artinya kalau kita cuci tangan, kita cuci sampai ke ketiak misalnya. Atau tidak? Terjadi ikhtilaf para ulama menjadi 2 pendapat. Sebab ikhtilaf mereka adalah berhubungan dengan lafaz hadis, apakah itu sabda Nabi atau bukan. Ya, karena disebutkan dalam hadis Nabi SAW riwayat Muslim, demikian pula Bukhari, inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu. Sesungguhnya umatku nanti di hari kiamat akan dipanggil dalam keadaan ubun-ubun mereka bercahaya. Demikian pula kaki dan tangan mereka bercahaya karena bekas air wudu. Lalu di situ ada lafaz setelahnya apa? Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Siapa di antara kalian yang mampu memanjangkan cahayanya, silahkan ia lakukan. Nah, lafaz ini diikhtilafkan oleh para ulama, Pak. Apakah lafaz ini adalah sabda Nabi atau ini perkataan Abu Hurairah? Sebagian mengatakan ini sabda Nabi SAW. Atas dasar itu mereka mengatakan disunahkan untuk mencuci melebihi siku-siku. Sementara sebagian ulama mengatakan tidak, itu bukan sabda Nabi. Akan tetapi itu mudraj dari perkataan Abu Hurairah. Kenapa? Karena telah ada dalam sebuah riwayat Abu Awanah dalam sahihnya, di mana Abu Hurairah setelah meriwayatkan hadis tadi bahwa umatku akan datang pada hari kiamat dalam keadaan gurran muhajjalin min atharil wudu. Lalu Abu Hurairah berkata Abu Hurairah, siapa di antara kalian yang ingin memanjangkan cahayanya, silahkan ya lakukan. Dan ini yang dirajikan oleh Syekh Albani rahimahullah, bahwasannya itu adalah ucapan Abu Hurairah, bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang lebih menguatkan lagi adalah disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Abu Hurairah pernah berwudu, Pak. Kemudian beliau mencuci tangannya sampai ke ketiaknya. Kemudian ketika beliau mencuci kakinya, beliau cuci kakinya sampai ke dengkulnya. Rupanya, ya, seorang tabi'in yang bernama Tawus merasa heran dan berkata, "Ma hadzal wudu ya Abu Hurairah?" Wudu apa ini hai Abu Hurairah?
Maka Abu Hurairah berkata, "Anta hahuna, kamu ada di sini?" "Iya." "Kalau aku tahu kamu berada di sini, aku tidak akan berwudu seperti ini," kata Abu Hurairah. "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya umatku nanti pada hari kiamat akan datang dalam keadaan ubun-ubun kaki dan tangannya bercahaya." Ini menguatkan juga ya riwayat ini bahwa ini adalah perkataan Abu Hurairah, bukan dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita perhatikan ayat, demikian pula hadis-hadis yang banyak dari para sahabat, mereka hanya mencukupkan kepada siku-siku saja. Demikian pula mata kaki. Ini di ayat. Ya, dalam surat Al-Maidah itu Allah hanya menyebutkan sampai siku-siku. Dalam hadis riwayat Utsman bin Affan yang sedang kita baca juga di sini. Utsman bin Affan di situ berwudu sampai siku ketika mencuci tangan. Dalam hadis yang nanti setelah ini juga hadis Abdullah bin Zaid, beliau pun juga mencontohkan berwudu sampai siku-siku. Demikian pula dalam hadis Ali bin Abi Thalib, demikian pula dalam hadis Ibnu Abbas, dan dalam beberapa hadis yang lainnya semua menyebutkan sampai siku-siku. Dan ini pendapat yang dirajikan oleh jumhur, dan itulah yang paling kuat, wallahu a'lam. Ya, bahwa mencuci melebihi mata kaki dan melebihi siku-siku itu tidak sunnah. Ya, tidak sunnah. Kita lanjutkan. Dan dalam satu riwayat beliau mencuci tangan kanan dulu, kemudian tangan kiri. Ya, semua ulama sepakat, Pak, mendahulukan yang kanan dari kiri itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Maka kalau ada orang yang mendahulukan kiri dulu baru kanan, sah wudunya. Akan tetapi itu makruh. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan ya perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kita lanjutkan. Kemudian beliau mengusap kepalanya. Adapun mengusap kepala terjadi ikhtilaf para ulama. Apakah mengusap kepala itu disyariatkan 3 kali juga? Ataukah mengusap kepala itu cukup sekali saja? Ikhtilaf para ulama dalam hal ini. Sebagian ulama mengatakan bahwa mengusap kepala pun juga disyariatkan 3 kali. Ya. Dasarnya hadis bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berwudu 3 kali. Pertama. Dasarnya juga hadis Utsman dalam riwayat yang lain, bahwa Utsman pernah berwudu dan beliau mengusap kepalanya 3 kali. Mengusap kepalanya 3 kali. Ya. Maka atas dasar riwayat inilah mereka mengatakan bahwa mengusap kepala itu disyariatkan 3 kali. Sementara sebagian ulama berpendapat bahwa mengusap kepala cukup sekali saja. Ini berdasarkan riwayat Ali bin Abi Thalib yang dikeluarkan Abu Daud dan yang lainnya. Di mana Ali bin Abi Thalib di situ menyebutkan wa masaha ra'sahu marratan wahidah. Dan Rasulullah SAW mengusap kepalanya itu cuma sekali saja. Yang kedua, dikiaskan kepada mengusap khuf. Kata Syekhul Islam, yang namanya mengusap itu tidak disyariatkan lebih dari sekali. Berbeda dengan mencuci. Kalau mencuci disyariatkan sampai 3 kali. Adapun mengusap, contoh, Nabi mengusap khuf. Nabi mengusap apa? Khuf. Ada enggak riwayat bahwa beliau mengusap khuf itu 3 kali? Tidak ada. Yang ada dalam riwayat bahwa Nabi SAW mengusap khuf itu berapa? Sekali. Maka ini pun juga kepala mengusap. Karena ini sama-sama mengusap, maka disyariatkan hanya sekali saja, tidak disyariatkan lebih dari 3 kali. Lalu bagaimana dengan dalil yang mengatakan tadi? Adapun dalil hadis bahwa Utsman meriwayat dalam satu riwayat yang lain bahwasanya Utsman bin Affan pernah mengusap kepala 3 kali, maka dijawab bahwa itu riwayat yang syadzah. Riwayat yang syadz. Kenapa? Karena kebanyakan perawi
yang meriwayatkan dari Utsman bin Affan tanpa menyebutkan kata 3 kali. Iya. Oleh karena itulah yang dibawakan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya tentang periwayatan Utsman bin Affan itu tanpa penyebutan 3 kali. Itu menunjukkan bahwasanya yang mahfuz, yang sahih itu adalah tanpa penyebutan 3 kali. Dan penyebutan 3 kali itu termasuk riwayat yang syadz. Adapun hadis yang mengatakan bahwa Nabi SAW berwudu 3 kali, maka kita katakan ini dalil yang umum. Sementara ada dalil yang khusus dari Ali bin Abi Thalib, bahwasanya Nabi mengusap kepala itu hanya sekali. Dan saya lebih condong kepada pendapat ini, Pak, bahwa mengusap kepala itu berapa? Cukup sekali saja. Ya. Kemudian terjadi ikhtilaf para ulama. Mengusap kepala itu apakah wajib seluruhnya ataukah boleh sebagian saja? Sebagian ulama mengatakan mengusap kepala boleh sebagian saja. Seperti yang diriwayatkan dari Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Dan mereka terjadi berbeda pendapat. Batasan sebagian ini berapa? Sebagian mengatakan 3 jari. Sebagian mengatakan setengah. Makanya yang diriwayatkan dari Imam Syafi'i, ya, dan dari mazhab Syafi'i, boleh mengusap depannya saja, Pak, boleh. Makanya di masyarakat kita itu kalau mengusap kepala kan cuma depannya aja kan. Memang betul itu dari mazhab Syafi'i. Iya. Dasarnya apa? Dasarnya hadis tadi. Bahwa umatku nanti pada hari kiamat datang dalam keadaan ubun-ubunnya bercahaya. Kata mereka, Nabi hanya menyebutkan yang bercahaya itu ubun-ubunnya, bukan seluruh kepala. Itu menunjukkan bahwa mengusap ubun-ubun saja sudah cukup. Paham tidak, Pak? Iya. Sementara Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa mengusap kepala harus keseluruhan. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Abdullah bin Zaid yang akan dibacakan oleh kita nanti setelah hadis ini, mempraktekkan bagaimana tata cara mengusap kepala. Dalam hadis Abdullah bin Zaid disebutkan di situ, fabada'a bi muqaddami ra'sihi. Maka beliau memulai dari depan kepalanya. Ya. Thumma dhahaba bihi ma ila qafah. Kemudian beliau menyeretnya sampai ke tengkuknya. Thumma raddahuma ila al-makan alladhi bada'a min. Kemudian beliau mengembalikan ke tempat yang beliau mulai darinya. Berarti di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap kepala seluruhnya tidak? Mengusap. Sedangkan di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang mempraktekkan perintah ayat yang sifatnya wajib. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang mempraktekkan ayat dalam ayat surat Al-Maidah tadi. Famsahu biru'usikum, usaplah kepala kalian. Lalu Nabi pun mempraktekannya seperti itu. Ya. Sedangkan usul fikih mengatakan dalam kaidah usul fikih, perbuatan Nabi dalam rangka mempraktekkan perintah Allah yang wajib, maka perbuatan itu hukumnya wajib. Dan ini yang dirajikan oleh Imam Ahmad bin Hambal, dan kepada pendapat ini saya condong. Saya lebih condong kepada pendapat Imam Ahmad bahwa wajib mengusap kepala itu seluruhnya, Pak. Seluruhnya. Ya. Nah, ketika mengusap seluruhnya, apakah harus bolak-balik atau boleh sebalik aja? Jawab, ada 2 riwayat. Riwayat yang pertama, dalam riwayat Abdullah bin Zaid tadi, Nabi memulai dari depan, kemudian diseret ke belakang, kemudian dibalikan lagi ke depan. Tapi di dalam riwayat Abu Daud disebutkan bahwa Nabi SAW mengusap kepalanya mengikuti alur rambutnya. Lalu Imam Ahmad memberikan praktek, diambilnya air, lalu beliau mengusap ke belakang sekali, selesai.
Jadi kalau misalnya antum mengusap hanya sebatas sekali aja dari depan ke belakang, udah selesai, nggak masalah. Karena ini ada contoh juga dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama buat antum yang rambutnya misalnya takut acak-acakan, ya, udah ke kantor, udah ganteng-ganteng, udah pakai minyak rambut, ya, gara-gara wudhu jadi acak-acakan, ya udah, ya, bisa antum tadi caranya ambil ke belakang sekali dah selesai, ya, tanpa harus merusak rambut antum. Alhamdulillah. Nah, ini akhwal Islam azani Allah wa iyyakum tentang mengusap kepala. Taib, kita lanjutkan. Jadi ini khilaf para ulama, ya, makanya dalam masalah khilafiyah ini Pak, kita hanya sebatas merojihkan saja. Kita tidak menganggap yang tidak sesuai dengan pendapat kita sesat, tidak. Karena ini masalah ijtihadiyah, masing-masing punya hujah, punya dalil. Ya, kalau antum misalnya merojihkan pendapat Imam Syafi'i, silahkan saja. Yang jelas selama kita dasarnya jelas, dalilnya sahih, silahkan. Iya. Kita tidak saling memaksakan pendapat kita dalam masalah-masalah khilafiyah seperti ini. Baik ya akhi, kita lanjutkan. Kemudian beliau mencuci setiap kakinya 3 kali sampai mata kaki. Dalam satu ayat yang lain, beliau mencuci kaki kanannya kemudian kaki kirinya. Dan dalam riwayat yang lain Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyela-nyelai jari-jari kakinya dengan kelingkingnya. Jadi jangan lupa ketika mencuci kaki, Pak, jangan lupa untuk apa? Sela-selai. Yang kedua, ketika mencuci kaki jangan sampai ada yang tertinggal. Karena disebutkan dalam satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat para sahabat mencuci kaki dalam keadaan tumitnya enggak kena. Tumitnya tidak tercuci, maka Nabi berteriak dengan suara yang keras. Ya, wailul lil aqabi minan nar, kata Rasulullah. Neraka wail, celaka tumit-tumit dari api neraka itu. Gara-gara mereka mencuci kaki tapi tumitnya apa? Ya, enggak kecuci. Dan dalam riwayat Abu Daud, Nabi SAW pernah melihat seorang laki-laki sedang sholat. Dan rupanya di kakinya itu ada sebesar dirham yang belum terkena air. Maka Nabi SAW memerintahkan ia untuk mengulangi wudhu dan sholatnya. Ya. Berarti kalau misalnya kita lagi sholat terus kita ngelihat kaki kok ada yang belum terkena air ini, maka wajib kita mengulangi wudhu kita dan sholat kita. Maka dari itu hati-hati, karena seringkali kita tergesa-gesa Pak nyuci kaki itu Pak. Akibatnya kemudian entah itu tumitnya atau perut kakinya atau bagian punggungnya ada yang nggak kena air wudhu. Ini bahaya Pak. Ya, kenapa? Karena terancam dengan api neraka itu. Ya. Kita lanjutkan. Kemudian Uthman berkata, siapa aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wuduku ini. Dan Uthman berkata, dan Rasulullah bersabda, siapa yang berwudu seperti wuduku ini. Kemudian ia sholat 2 rakaat, yaitu 2 rakaat wudu, di mana ia tidak berbicara pada dirinya tentang urusan dunia ketika sholat. Artinya dia betul-betul khusyuk. Maka Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Iya. Di sini sementara dalam riwayat yang lain nanti akan disebutkan juga hadisnya, ya, bahwa Rasulullah SAW mengajarkan kita doa setelah wudu. Dan itu nanti hadisnya akan kita bacakan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Yaitu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan dalam riwayat Tirmidzi ada tambahan Allahumma ja'alni minat tawwabin
waj'alni minal mutatahhirin. Dan dalam riwayat Tirmidzi juga Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah wudu membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Kata Nabi, siapa yang berwudu kemudian membaca itu, maka ia akan distempel dan tidak akan pecah sampai hari kiamat. Iya. Nabi sini dalam riwayat ini mengatakan, siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian ia sholat 2 rakaat tidak berbicara pada dirinya tentang urusan dunia, berarti ya balasannya apa? Akan diampuni dosanya yang telah lalu. Berarti untuk mendapatkan pahala ini Pak harus terpenuhi. Apa yang terpenuhi? Pertama, wudunya harus seperti wudu Rasul. Berarti kalau dia bikin wudu, tata cara wudu sendiri, misalnya dia mundur nih, cuci kaki dulu, kemudian mengusap kepala, kemudian tangan, kemudian, maka kita katakan dia tidak dapat keutamaan tersebut. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun terjadi ikhtilaf para ulama, apakah tartib dalam wudu itu wajib atau tidak? Artinya ketika berwudu itu wajib tertib apa enggak, Pak? Jumhur mengatakan wajib. Ya, sebagian ulama mengatakan hukumnya tertib wudu itu wajib. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan dalam Al-Qur'an secara tertib. Demikian pula hadis Utsman pun juga, hadis Abdullah bin Zaid juga. Dan semua sahabat berwudu secara tertib. Iya. Sementara sebagian ulama mengatakan tertib dalam wudu itu tidak wajib. Karena adanya sebuah riwayat yang menyebutkan Rasulullah pernah berwudu tidak tertib. Cuman saya qadarullah enggak hadir hadis tersebut di ingatan saya. Tapi disebutkan oleh Syekh Albani dalam kitab Tamamul Minnah. Ya. Di situ beliau menyebutkan sebuah riwayat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berwudunya itu tidak tertib. Tidak tertib. Ya. Akan tetapi kebanyakan ulama mengatakan bahwa itu riwayat yang syadz. Walaupun Syekh Albani mensahihkannya. Akan tetapi banyak ulama tidak mensahihkannya karena bertabrakan dengan riwayat perawi-perawi yang banyak yang meriwayatkan secara tertib. Dan saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan wajib tertib dalam berwudu. Ya. Kemudian terjadi ikhtilaf lagi para ulama. Apakah mualah itu wajib atau tidak? Atau enggak mualah, Pak? Hah? Mualah itu artinya mencuci anggota tubuhnya itu harus terus-menerus, enggak boleh ada jeda. Jadi habis mencuci wajah langsung mencuci apa? Tangan, habis mencuci tangan mencuci mengusap kepala, habis mengusap kepala kaki. Ikhtilaf para ulama. Sebagian ulama mengatakan mualah itu enggak wajib. Dasarnya apa? Riwayat Ibnu Umar. Bahwa Ibnu Umar pernah beliau berwudu di pasar. Ketika mau mencuci kakinya habis airnya, Pak. Lalu kemudian Ibnu Umar pulang ke rumah. Sesampai di rumahnya beliau baru mencuci kakinya. Iya. Mualah enggak di sini? Tidak. Sementara sebagian ulama mengatakan wajib mualah itu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sekalipun berwudu tanpa mualah. Iya. Ini khilaf para ulama dalam ini masyhur tentang apakah mualah itu wajib atau tidak. Dan bagi mereka yang mensyaratkan mualah, batasannya seperti apa? Yang tidak wajib mengatakan mualah. Atau misalnya mualah tidak wajib, oke, batasannya seperti apa? Sebagian mengatakan selama anggota tubuhnya belum kering. Sebagian mengatakan begini dan begitu. Tapi saya belum mendapatkan riwayat dalil tentang masalah itu. Wallahu a'lam. Yang jelas Pak, selama kita masih bisa mualah, lakukanlah secara mualah. Iya. Adapun perbuatan Ibnu Umar tersebut terpaksa.
Karena beliau kehabisan air, baru kemudian apa? Pulang sampai rumah. Selama masih ada air, kenapa harus kita nggak mualah? Nggak ada alasan kita untuk tidak mualah. Taib, ya akhi. Nah, di sini menunjukkan akhi keutamaan sholat sunnah wudu. Di mana Nabi SAW mengatakan siapa yang berwudu seperti wuduku ini. Kemudian ia sholat 2 rakaat dan tidak membicarakan tentang dunia dalam sholatnya tersebut, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Tapi ini Pak, memenuhi syarat ini tidak mudah Pak. Karena syaratnya Nabi mengatakan di 2 rakaat itu antum tidak mikirin dunia. Siapa yang bisa? Sulit. Kebanyakan kita takbiratul ihramnya khusyuk, Al-Fatihahnya khusyuk. Pas baca surat mulai ingat sana, ingat sini, ingat sana, ingat sini. Susah sekali. Sementara syaratnya di sini dia sholat 2 rakaat dan dia tidak membicarakan apapun dalam dirinya tentang urusan dunia. Artinya dia fokus dalam sholatnya itu. Masya Allah. Iya. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Oleh karena itulah, ya, salat wudu itu adalah merupakan jalan menuju surga. Karena Bilal bin Rabah ditanya oleh Rasulullah SAW, "Hai Bilal, dengan apa engkau mendahului aku ke surga? Aku masuk surga dan aku mendengar suara terompah kakimu." Kata Bilal, "Hai Rasulullah, tidaklah aku berwudu kecuali aku sholat 2 rakaat. Tidaklah aku berhadas kecuali aku berwudu. Lalu kemudian aku pun sholat 2 rakaat. Kata Rasulullah, dengan itu kamu masuk surga." Ya, Masya Allah. Allahu alam. Nampaknya sudah masuk waktu Isya. Ini saja yang bisa sampaikan. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.